bersyukur pada siang ini kami boleh bertemu kembali Bapak Ibu dosen dalam rangka membicarakan dan menetapkan kelulusan Prodi 3, Prodi PAK gelombang ketiga. Kiranya melalui perbincangan kami hari ini boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk penerimaan mahasiswa untuk Prodi PAK ini. Terpuji Engkau Bapa, dari awal hingga akhirnya kami serahkan pertemuan kami ini. Amin. Baik Bapak Ibu, di tangan kita telah ada hasil daripada ujian. Saya share juga di ruang Zoom. Hasilnya rata-rata di atas kelulusannya kita menetapkan di PAK itu lulus 60, angka 60 dan rata-rata ini 60. Jadi saya pikir dari hasil ini maka menurut kami panitia yang 8 orang yang mendaftar dan ujian layak untuk dinyatakan lulus karena mereka memenuhi syarat di atas angka 60. Inilah untuk gelombang nilai ujian. Dari suku Javan semua. Itu cerita Nabi Nuh semua sudah tahu. Nah, kita punya yang aman total. Ya, tapi kita mulai dari disampaikan mulai kita nah, inilah yang harus kita dulu ini kita praktekkan pendidikan. Akan pokok permasalahan yang disebutkan. Ya, silakan. Kalau ada masukan dari Bapak Ibu, baik yang di Zoom dan yang di sini di ruang rapat, dipersilakan. Atau apakah kita setuju dengan ini, kita terima semua sesuai dengan angka hasil yang kita di depan kita, supaya kita tetapkan. Sudah sesuai ya? Tidak masalah. Oke, kalau begitu kita akan bacakan berita acara. Saya akan bacakan berita acara kelulusan, berita acara penetapan hasil ujian penerimaan mahasiswa baru Prodi Pendidikan Agama Kristen ST Abdi Sabda gelombang ketiga tahun akademik 2022-2023 nomor 473/K garis datar ST-AS garis 2022 pada hari Selasa dan Rabu tanggal 9 dan 10 bulan Agustus tahun 2022 telah dilaksanakan ujian penerimaan mahasiswa baru Prodi Pendidikan Agama Kristen di ST Abdi Sabda Medan gelombang ketiga. Calon mahasiswa yang baru mendaftar sebanyak 8 orang. Calon mahasiswa yang hadir mengikuti ujian sebanyak 8 orang. Calon mahasiswa yang tidak hadir mengikuti ujian sebanyak 0 orang. Sesuai dengan keputusan Bapak dosen tetap dan panitia penerimaan mahasiswa baru, serta mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, maka yang dinyatakan lulus sebagai berikut. Inilah mereka semua, ada 8 orang. Dan setelah itu kita akan sampaikan nanti biaya perkuliahan. Biaya perkuliahan dan nomor rekening dan nomor kontak. Setelah itu kita sampaikan juga tanggal daftar ulang tanggal 9 Agustus 2022. Nah, inilah berita acaranya. Ada kira-kira masukan untuk perbaikan berita acara ini? Kami serahkan kepada Bapak Ibu dosen. Mungkin dari saya satu, silakan juga diinformasikan dan itu mengingatkan mereka. Mereka akan mengikuti KIBI untuk tahun depan. Sudah? Oke. Kalau sudah ada, bagus. Artinya supaya mereka yang mengingat. Oke, sudah ada. Sudah ada. Oke. Di bagian bawah ini. KIBI PAMB akan diikuti tahun depan. Biaya tentang kegiatan ini akan diumumkan tahun depan. Ya. Oke. Jadi dengan demikian sudah lengkap ya. 19. Ini bulan 19. Tanggal 19 Agustus daftar ulang. Ada masukan? Saya bisa berikan ya karena PAMB itu akan kita mulai tanggal 15. Jadi masih ada beberapa hari lagi. Apakah tidak memungkinkan juga mereka ikut PAMB tahun ini?
Oke. Jadi ada pertanyaan dari Pak BSH, karena masih ada waktu untuk PAMB bagi mereka yang lulus hari ini, apakah mereka tidak bisa ikut untuk PAMB tahun ini? Apakah mereka bisa ikut? Apakah mereka bisa ikut? Hah? Oh, panitia PAMB. Oh iya, Pak BSH. Iya. Kami serahkan kepada panitia PAMB. Kalau panitia PAMB bukan Pak BSH. Ketuanya Pak BSH. Nah, kalau misalnya panitia PAMB bersedia menerima mereka dalam PAMB ini, kami akan surati mereka. Saya kira rapat ini bisa merekomendasikan diikutkanlah mereka karena masih ada waktu. Karena konsekuensinya memang mereka harus membayar dengan sesegera mungkin. Supaya kita jelas juga kan gitu. Nah, ya, artinya jangan ada dibuka peluang, artinya tahun depan mereka kita langsung harapkan dan wajibkanlah mengikuti PMB tanggal yang untuk ini, untuk program tahun ini gitu. Ya, terima kasih. Oke. Iyalah, sekarang lah pengumumannya. Ya, artinya bisa dibuka kemungkinan mereka langsung diwajibkan ikut PAMB tahun ini. Kami serahkanlah kepada Ketua Panitia, Pak BSH. Apakah? Ya, kalau itu diserahkan kepada kami, maka akan kami terima dan kami upayakan. Nah, itu masalahnya kan penyerahan dari perguruan lah. Kalau mereka diikut sertakan tahun ini, itu bisa akan kami tampung, karena juga mahasiswa yang akan ikut, nanti besok baru selesai kibinya. Untuk tahun 15, itu mereka harus menerima pengumuman yang akan ikut PAMB itu besok. Jadi kalau kita himbau kepada mereka informasi bahwa mereka akan mengikuti PAMB tanggal 15, masih pas waktunya. Oke. Kalau artinya nanti kalau kita izinkan mereka PAMB, berarti kita umumkan juga lah baju untuk panitia menyiapkan baju untuk mereka. Persiapan baju. Iyalah. Iya. Karena itu juga untuk sama dengan panitia mahasiswa yang lain akan kita siapkan bajunya. Oke, masih sempat ya untuk bajunya. Berarti nanti sama ikut juga jas alma mater mereka kan harus ditambah ke tukang jahitnya. Iya, karena itu juga masih kita dalam proses menunggu. Jadi masih sangat sempat kalau mengenai jas alma mater itu. Oke, siapa nyusul? Masih bisa nyusul. Ya. Artinya panitia lah menghubungi tukang jahit itu menambah 8 orang lagi. Belum tentu 8 orang ya, karena untuk yang gelombang 4 itu tahun depan lah kita harapkan. Oke, kalau begitu. Kita izinkan, kita umumkan langsung mereka bisa mengikuti PAMB 2022 ini. Tahun ini, ya. Redaksinya nanti akan kami ganti sehingga kalimat yang ini tadi yang di bawah KIBI PAMB akan kami hapus ini nanti PAMB ini, sehingga KIBI akan diikuti. Itu aja. Begitu. Oke, baiklah. Ada lagi redaksi yang perlu diperbaiki di sini, Bapak Ibu, sebelum kita kirimkan ke mahasiswa, calon mahasiswa. Sudah setuju? Setuju. Baik, dengan demikian berakhirlah untuk penetapan penerimaan calon mahasiswa Prodi PAK gelombang ketiga. Kita terima 8 orang dan
diikutkan dalam PMB 2022. Dan melalui kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa kita akan membuka gelombang keempat penerimaan prodi PAK mulai tanggal hari ini sampai tanggal 18. Oh, ada dari Bu Mary, silakan. Oke, tadi Ibu Mary menyampaikan saran supaya brosur atau TikTok penerimaan prodi PAK disebar lagi kepada grup-grup WhatsApp kita atau di media sosial Facebook, Instagram, apalagi Twitter, supaya kita sebar dan informasikan di gereja-gereja kita masing-masing supaya gelombang keempat juga kita mendapatkan calon mahasiswa yang akan kita uji ke PAK. Jadi sementara gelombang ketiga 1, 2, 3 jumlah PAK itu sudah hampir ada 5 tambah 8, 13 orang. Jadi sudah ada 13 orang. Jadi nanti kalau misalnya gelombang keempat kita mendapat 5 lagi, sudah cukuplah lumayan untuk PAK. Nah, itulah informasi. Semoga nanti informasi penerimaan gelombang keempat ini juga, karena semua kan sudah lewat, Mandiri pun sudah lewat, SPMB sudah lewat, semua penerimaan di PTN sudah selesai. Kemungkinan dengan adanya gelombang keempat ini masih ada kesempatan mereka memilih kuliah di kampus kita. Karena di kuliah di dalam negeri sudah ditutup, kuliah di luar negeri lah yang lebih enak sekarang. Termasuk STT di luar negeri. Di STTA bisa ke Medan. Nah, inilah informasi tambahan dari kami. Karena sudah berakhir pertemuan kita, kalau yang di sini akan makan siang, tapi kalau di rumah makan siang di tempat masing-masing. Pak BS mungkin makan di tempat masing-masing. Untuk aku simpan aja nanti. Untuk aku simpan aja nanti, Ramli. Oh, Erik. Oke, baik. Sudah berakhir. Bapak Ketua PHDI atau yang mau Ketua PHDI atau yang mau ini? Amin. Ibu Pak ST, BT nggak ada. Oke, Bapak Ibu yang di Zoom kita akhiri sampai di sini ya. Selamat siang.